Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dewi Falevi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam YIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis. Tahu nggak apa sih psikoanalisis itu? Oke, ini sebagai pengantar saja. Tokoh yang melahirkan pendekatan ini yaitu Sigmund Freud. Tahu kan? Pasti kalau anak-anak psikologi atau konseling itu pasti tahulah ya. Nggak asing lagi untuk namanya Sigmund Freud ini. Oke, jadi aliran utama di psikologi ini ada 3. Salah satunya yaitu ini nih yang mau kita bahas, yaitu psikologi analitik. Kedua yaitu behaviorisme, dan yang ketiga yaitu eksistensi humanis. Nah, pendekatan psikoanalitik ini adalah suatu pendekatan yang membuka cakrawala baru, membangkitkan suatu motivasi seseorang itu dalam tingkah lakunya. Oke, itu adalah sedikit dari pengantar psikoanalitik ini ya. Kita lanjut ke konsep-konsep utama. Masih dengan saya lagi ya, jangan bosen-bosen. Oke. Konsepnya yang pertama itu adalah it. Apa sih itu it ya? Itu adalah sistem kepribadian yang berasal dari internal, dari diri kita sendiri, dari naluri kita. Kayak suatu hal yang membuat kita itu adanya naluri lah, adalah naluri, kebutuhan naluri, terus kesenangan. Tapi it ini tidak logis gitu, terus juga amoral, tidak menghiraukan lainnya. Sering kali it ini juga tidak terkontrol gitu. Contohnya yaitu kayak rasa lapar, rasa ngantuk, pokoknya itu rasa keingintahuan kita terhadap sesuatu, atau aku ingin barang apa gitu ya. Kalau teman-teman mau membeli, nah itu faktornya itu ya dari naluri kita, dari diri kita sendiri. Yang kedua, lanjut ya, yaitu ego. Jangan lupa ya, tadi yang pertama it, yang kedua ego. Ego itu berasal dari luar malahan. Nah, ego ini adalah penghubung nanti antara it dengan konsep selanjutnya. Apa itu? Nah, nanti dulu ya. Jadi, kepribadian ini yang memerintahkan, seperti mengontrol, mengendalikan. Tapi ini bersifat realistis dan logis. Jadi beda dengan it tadi yang tidak logis ya. Kalau ini logis sekali dan realitas. Nah, yang terakhir yaitu super ego. Jadi ego tadi ditambah super ego, tapi sudah beda konsep. Jadi gak beda maknanya. Nah, kalau super ego ini adalah cabang dari konsep yang menjadi suatu moral atau hukum dari kepribadian. Jadi ini tuh mempresentasikan nilai-nilai tradisi dari masyarakat, sosial, agama, negara. Tadi ego itu adalah penghubung dari it dan super ego ini. Bisa dibilang ketiga ini juga saling berkaitan. Contohnya seperti aku ingin makan roti. Kan di dalam naluri itu kita mempunyai keinginan untuk memakan roti. Nah, ego ini mengontrol, memerintahkan kamu harus membeli roti.
bagaimana kamu bisa mendapatkan roti? Nah, bagaimana ego ini bisa memuaskan it ini? Nah, tapi super ego ini mempunyai cabang moral atau hukum. Jadi nilai-nilai yang baik dan bagaimana caranya untuk memuaskan, untuk memenuhi it ini agar bisa tercapai dan bisa memenuhi dengan cara yang baik gitu. Jadi dengan nilai-nilai masyarakat, agama, tiga negara. Jadi aku pengen roti, jadi aku harus membelinya. Membelinya di mana? Di toko roti gitu. Jadi jangan ini sobat ego ini malah melenceng gitu. Jadi aku mau roti tapi aku nggak mau beli, tapi aku nyuri aja. Nah, itu yang salah. Nah, itu adalah konsep-konsep utama dari pendekatan psikoanalitik itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pandangan sifat manusia. Jadi menurut Freud, manusia itu mempunyai karakter yang kekuatannya itu irasional, motivasi yang tak sadar, terus kebutuhan dan dorongan biologis, dan naluriah. Dan mempunyai psikoseksual yang dialami dari 5 tahun awal. 5 tahun pertama ketika dia lahir. Selanjutnya tentang ketidaksadaran dan kesadaran. Nah, itu ya. Yang pertama, ketidaksadaran itu tidak bisa dipelajari atau diteliti secara langsung, namun harus melalui tingkah laku dan uji klinis. Ya, apa sih yang termasuk dalam ketidaksadaran itu? Yaitu tentang mimpi-mimpi, tentang salah ucap atau salah menyebutkan nama, jadi lupa namanya orang yang dikenal, tentang sugesti-sugesti, tentang asosiasi bebas, tentang teknis proyeksi. Nah, ketidaksadaran ini bisa menyimpan pengalaman-pengalaman dan ingatan-ingatan yang sudah dilalui atau yang masa lalu gitu. Jadi yang masa lalu itu bisa teringat tanpa dia sadari gitu. Nah, untuk menyadari agar ketidaksadaran itu menjadi disadari, nanti akan konseli akan melakukan terapi yang namanya psikoanalitik. Nah, apa sih manfaatnya, tujuannya? Jadi ini adalah sebuah motif yang membuat sesuatu atau seseorang itu tak sadar menjadi disadari oleh seseorang itu. Ada lagi pembahasan, itulah tadi ya, ketidaksadaran sama kesadaran. Ada lagi kecemasan. Apa sih cemas? Mungkin teman-teman udah tahu ya, cemas itu bagaimana. Terus, tapi dalam segi psikoanalitik ini apa sih yang dimaksud cemas gitu ya? Cemas itu adalah suatu keadaan tegang ya, keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Dan itu terjadi karena kita dalam keadaan bahaya. Jadi ketika kita darurat, kita lagi terdesak, itu kecemasan itu akan muncul. Nah, tadi sudah dibahas tentang terapi psikoanalitik. Nah, ini adalah proses ya, proses terapeutik. Nah, itu. Yaitu apa sih tujuan proses terapeutik ini? Yaitu tujuannya membentuk kembali struktur karakter individual dengan cara membuat kesadaran yang tak disadari tadi dalam diri klien. Jadi ketidaksadaran agar menjadi disadari. Nah, pada proses terapeutik ini berfokus pada masa dan pengalaman-pengalaman di masa lalu, atau bisa dibilang di masa kanak-kanak. Jadi masa anak-anak itu ada apa aja. Nah, itu analis itu
fokus pada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Terus tadi ada tujuan. Terus fokusnya di mana? Sekarang yaitu fungsi. Fungsinya apa? Untuk mencapai kesadaran diri, kejujuran. Ketika itu kan nanti ada klien akan menceritakan semuanya, menceritakan tentang masa-masa anak-anaknya, masa-masa remaja, dewasa gitu ya. Jadi semuanya itu dilatih dalam kejujuran ini. Terus untuk menangani kecemasan tadi. Jadi kecemasan itu kan kalau berlebihan juga tidak baik ya. Jadi fungsinya dari terapi ini yaitu untuk mengendalikan atau menangani lah bagaimana ketika kita cemas, kita harus bagaimana. Terus membangun hubungan personal. Jadi ketika kita sudah tidak mengalami trauma di masa lalu, nah itu nanti kan kalau kita ngomong sama seseorang, antar orang, itu pasti juga enak dan tidak ada ketersinggungan. Nah, dalam terapi ini, klien itu sebagai pembicara. Jadi klien itu membicarakan semuanya, mencurhatkan semuanya, menceritakan semuanya apa yang dialami ketika kecil, ketika anak-anak, ketika dewasa. Intinya pengalaman-pengalaman yang di masa lalu. Nah, analisis itu analis sebagai pendengar, mendengarkan, mengartikan mimpi-mimpi. Soalnya mimpi-mimpi itu kan biasanya kan juga ada simbol-simbol, atau kalau mimpi pohonan itu apa. Nah, itu analis harus bisa mengartikan. Nah, di sini di psikoanalitik ini ada beberapa teknik-teknik yang bisa diterapkan. Salah satunya yaitu teknik asosiasi bebas. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling utama sendiri di psikoanalitik ini. Apa sih teknik asosiasi bebas ini? Teknik asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan pengalaman-pengalaman masa lampau dan melepas emosi-emosi yang berhubungan dengan situasi traumatik di masa lampau. Jadi, teknik ini adalah pembawaan masa lalu itu kita ceritakan kembali. Renungan-renungan setiap hari yang kita renungi, yang kita lamuni. Nah, itu nanti kita luapkan. Nah, di sini klien diharuskan untuk mengatakan semua yang dialaminya di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Walaupun pengalaman itu akan membawa rasa sedih, menyakitkan, tidak logis, malah biasanya dianggap remeh oleh orang lain pun. Namun, itulah biasanya yang membuat kita trauma. Dari situ, nanti analis akan memberikan pemahaman tentang dinamika yang mendasarinya. Namun, klien itu sebenarnya tidak menyadarinya bahwa dinamika kehidupannya, dinamika yang dialaminya di masa lampau itu padahal itu nggak selamanya buruk seperti itu. Jadi analis itu harus memberikan pemahaman-pemahaman bahwa semua pengalaman yang dulu itu tidak semuanya buruk buat dia sendiri. Jadi bagaimana dia harus bisa menerima pengalaman itu, menerima masa lalunya dengan baik agar dia bisa mencintai dirinya sendiri dan menerima apa adanya dia. Yang kedua yaitu teknik analisis mimpi. Teknik analisis mimpi ini adalah suatu bahan yang tidak disadari oleh si klien. Kadang masalah ini dibawa oleh mimpi. Jadi mimpi ya, analisis mimpi. Jadi kadang ada beberapa masalah yang tidak selesai. Freud mengungkapkan bahwa mimpi itu adalah jalan menuju kesadaran. Sebab bisa jadi melalui mimpilah hasrat, kebutuhan, ketakutan, hal-hal yang tidak disadari atau tadi masalah-masalah yang tidak selesai itu dapat diungkapkan di mimpi tersebut tanpa dia sadari. Dalam mimpi tersebut pastinya ada simbol-simbol yang harus dipelajari oleh analis.
Nah, analis sebelum menerangkan simbol-simbol itu memberi kesempatan kepada klien untuk mengasosialisasikan secara bebas untuk menyikapi makna terselubung. Jadi makna-makna tentang mimpi-mimpinya dia tersebut apa. Terus terserah, pokoknya secara bebas mungkin, eksperimen mungkin dengan keinginannya apa, menurut kamu ini, mimpi kamu ini apa sih mananya. Baiklah, itu adalah pemaparan sedikit dari teknik psikoanalitik ini ya. Jadi masih ada beberapa juga, masih banyak sekali yang harus dipelajari, didalami. Namun itu yang baru saya pelajari, jadi masih saya harus menggali lagi beberapa teknik-teknik yang lain. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.